Halo anak-anak, selamat pagi. Senang jumpa kembali bersama saya pada pelajaran hari ini. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Kita akan memasuki pembelajaran kelima dan keenam. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Dengan membaca, siswa dapat menentukan masing paragraf secara tanggung jawab. Dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Nah, anak-anak, kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Baik, kalau sudah siap, coba mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, kalian tentu mengenal ya para tokoh superhero ini. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang suka menolong orang yang membutuhkan. Dan yang jelas mereka ini adalah orang-orang yang perkasa. Mengapa perkasa anak-anak? Karena mereka memiliki otot yang kuat, yang hebat. Mereka latih setiap hari ya, sehingga menjadi kuat tubuhnya. Nah, anak-anak, setiap orang, setiap makhluk hidup, terutama manusia dan tumbuhan itu kan mempunyai dua alat gerak, organ gerak, yaitu tulang dan otot. Apakah otot itu anak-anak? Otot adalah jaringan yang ada pada tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu itu dapat bergerak. Bagaimana kerja otot anak-anak? Yaitu dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Sedangkan fungsi otot bagi kita itu adalah yang pertama untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Misalnya untuk berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian yang kedua untuk menggerakkan jantung sehingga jantung kita dapat berdetak deduk 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 gitu ya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Yang keempat untuk mendukung tubuh. Yang kelima untuk menjaga postur tubuh sehingga kita bisa berdiri tegap ya. Dan yang keenam adalah untuk menjaga suhu tubuh kita. Anak-anak, ada beberapa macam otot yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan otot polos, otot lurik, dan otot jantung itu. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Kalian bisa lihat ini adalah contoh otot polos. Sedangkan ciri-ciri otot polos itu adalah waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dan otot polos itu adalah gelendong. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Berikutnya adalah otot polos ini dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Diperintah oleh otot otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Kemudian otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam
pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik ini juga dinamakan otot rangka. Mengapa anak-anak? Iya, karena otot lurik ini menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik itu karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ini contoh otot lurik. Ya, kita lihat ototnya menempel pada tulang. Sedangkan ciri-ciri otot lurik adalah bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Mempunyai pigmen mioglobin dan inti sel yang berada di tepi. Nah, kemudian otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung itu merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Anak-anak, otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung ini bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik atau parasimpatik. Kita bisa lihat gambarnya, ini adalah otot jantung. Bagaimana ciri-ciri otot jantung? Yang pertama, otot jantung itu berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Ini. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan yang terakhir, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Kita bisa, kalau otot jantung kita istirahat, apa yang terjadi ya? Manusia itu tidak akan hidup. Ada bermacam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, meluruskan siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan, sehingga telapak tangan bisa menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian gerak memutar lengan sehingga tangan bisa menengadah. Berikutnya adalah gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Dan yang terakhir, gerak yang membengkokkan. Misalnya, membengkokkan siku, membengkokkan ruas jari, dan membengkokkan lutut. Ya, kita bisa jongkok, berdiri seperti itu. Itu adalah contoh gerak-gerak otot kita. Anak-anak, otot kita tentunya harus kita jaga dan rawat supaya tetap sehat. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Nah, agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Jadi anak-anak, lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga,
melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Nah, latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beberapa cara maupun menggunakan beban. Latihan rutin ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya apa? Iya, jogging, bersepeda, latihan kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Ini penting anak-anak ya. Kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Sedikitnya kita harus mengkonsumsi 6 gelas air sehari supaya dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan ini dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan dan bermanfaat bagi gizi yang baik untuk pembentukan otot lain, putih telur, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, serta bayam. Yang terakhir adalah meringankan nyeri otot. Bagaimana caranya? Gunakan krim khusus untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram bisa menjadi lebih rileks. Anak-anak, ada beberapa kelainan otot pada manusia. Yang pertama adalah hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi. Nah, ciri-ciri dari atrofi ini otot yang mengecil, lemah, menurunnya fungsi otot. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, itu yang kedua. Yang ketiga, otot tidak digunakan. Dan yang keempat, penyakit yang merusak sel otot. Kemudian ada kelainan lain yang dinamakan stiff. Ciri-cirinya adalah kaku pada leher, sakit pada otot leher. Stiff ini disebabkan karena cedera otot, infeksi meningitis, kelainan anatomi tulang belakang, dan bisa karena salah. Dan yang terakhir adalah kelainan yang dinamakan tetanus. Tetanus ini ciri-cirinya kejang-kejang, otot kaku, rahang mengatup rapat dan tidak bisa dibuka. Tetanus ini disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, anak-anak, maka untuk menghindari kelainan-kelainan otot itu jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan otot kita seperti yang telah Pak Guru jelaskan. Baik, anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami tentang otot kita manusia. Terima kasih. Sampai jumpa.